Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, dari Fakultas Syariah dengan NIM terakhir 280. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan budaya organisasi dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, dari bentuk jamak budi, yang berarti akal atau suatu yang berkaitan dengan akal pikiran atau nilai-nilai yang sikap mental. Budidaya yang berarti memberdayakan budi, sebagaimana dalam bahasa Inggris yang disebut dengan kultur atau bahasa Latin, yang artinya mengolah atau mengerjakan sesuatu yang kemudian berkembang sebagai manusia yang mengaktualisasikan rasa atau karsa dan karya. Yang B, pengertian kerja. Kerja berarti melakukan suatu kegiatan. Ada beberapa ahli yang mempunyai pendapat masing-masing mengenai pengertian dari kerja. Yang pertama adalah dari WJS Purwadarminto. Ia berpendapat bahwa kerja adalah melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua dari Cons dan O'Donnell menyatakan bahwa kerja adalah penggunaan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang dilakukan secara fisik atau mental, serta secara sukarela maupun terpaksa. Bekerja bagi seseorang muslim adalah suatu keharusan, di mana ia memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala aset pikir dan zikirnya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah yang harus memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Maksudnya adalah memakmurkan bumi. Allah menyuruh manusia untuk berkecimpung dalam dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakum arda zalulan fassu fi manakakibiha wa kullu mir rizqi wa ilaihi nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dan keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagaimana rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang poin C, strategi pengembangan budaya kerja. Strategi adalah sebuah rencana atau cetak biru untuk menjalankan misi dan mencapai sasaran strategis. Bagi organisasi bisnis maupun organisasi pendidikan, sebuah bagian utama dari strategi itu adalah bagaimana bersaing secara efektif di pasar dan tetap mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh kemungkinan strategi kompetitif meliputi berikut: menjual sebuah produk atau jasa dengan harga rendah, memiliki kualitas superior dan dengan harga yang sedang, memberikan sebuah produk atau jasa yang unik dalam sebuah segmen pasar yang diabaikan oleh organisasi yang bersaing. Poin yang kedua adalah strategi pengembangan budaya akhlak. Menurut Kunjoroningrat dalam Muhaimin menyatakan terdapat beberapa strategi pengembangan budaya agama dalam komunitas
madrasah sekolah yang dikembangkan dalam 3 tataran, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik atau keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya. Dalam tataran nilai yang dianut perlu dirumuskan secara demokratis tentang nilai-nilai yang disepakati untuk dikembangkan di sekolah. Nilai-nilai tersebut ada yang berhubungan dengan Tuhan dan ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Dalam tataran nilai budaya religius berupa semangat korban, semangat persaudaraan, semangat saling menolong, dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku budaya religius berupa tradisi sholat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar, dan perilaku mulia lainnya. Yang poin ke E, strategi pengembangan budaya profesionalisme. Kebutuhan akan pengembangan profesionalisme berkelanjutan didasari oleh perilaku bahwa jaminan jangka panjang pada pekerjaan setiap individu tidak terletak pada organisasi tempat bekerja, namun lebih kepada tuntunan bahwa setiap individu harus memiliki perubahan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, pengembangan profesional berkelanjutan menuntut adanya rasa ingin tahu yang tinggi akan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru dari setiap individu tersebut. Pengembangan profesionalisme adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang masa karir individu. Proses perkembangan mungkin dilakukan sekali waktu pada awal karir, namun harus tetap dilakukan secara kontinu. Saat ini perkembangan ilmu dan teknologi tidak terbatas dan makin terus berkembang sepanjang waktu. Seperti hal tersebut, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami, yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis baik sebagai aktivis yang dilakukan oleh individu, organisasi, ataupun perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi semata, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus imaterial. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, atau kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak, bebas pertanggungjawaban, kebenaran, kebijaksanaan, dan kejujuran. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.